Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegalina Wahyudi. NIM saya A11 2024 15567. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan cara load balancing dan juga failover pada Ubuntu. Pertama-tama kita ke terminal. Sebelumnya kita harus mendownload Nginx dan juga SSH. Karena saya sudah mendownload SSH, saya akan mengubah IP saya terlebih dahulu. Kita cek IP dulu. Masih ini kita ganti satu lima lima satu oke, kita back lalu activate connection. Quit, kita cek sudah berganti atau belum. Nah, sudah ya. Nah, setelah itu kita ke command prompt, ketik SSH lintang 192.168.155.1. ininya disamakan seperti yang ini ya, pakai lintang. Ubuntu ya. Oke, kita udah masuk ke SSH. Oh ya, sebelum itu untuk konfigurasi kayak yang di sininya, yang lebih lengkapnya ada di video sebelumnya. Saya akan taruh video pada kolom deskripsi nanti. Selanjutnya kita ke ketik apanel.com, lalu kita install yang ini, yang apanel free edition install script. Kita copy. Lalu sudo saya masukkan lagi. Do you want? Yes. Nah, ini agak lama, jadi akan saya skip atau cut aja. Nah, ini installnya sudah selesai. Sebelum itu, ini untuk panel internet address dan juga username password ini jangan sampai hilang. Ini untuk login atau masuk ke panelnya. Itu kita copy lalu taruh ke notepad. Nah, setelah itu kita ke browser, ketik IP-nya, lalu tambahkan yang ini. Bahkan ke sini, lalu enter. Nah, lalu klik advance, lalu proses. Nah, untuk akunnya ini menggunakan yang ini ya, username, kita copy, lalu passwordnya juga kita copy. Login. Ini untuk single web server dan semuanya yang sudah default sini kita one click aja, kita download atau install. Nah, ini misalnya tergantung kecepatan internet teman-teman ya, kadang cepat kadang lambat, jadi ini juga kemungkinan bakal saya skip atau cut dulu agar waktu di videonya tidak terlalu panjang. Oke, sudah selesai. Oke teman-teman,
Installnya sudah selesai. Setelah itu kita ke setting, kita ganti server IP-nya karena kan ininya masih random ya. Kita ganti ke server IP kita 155 save. Oke, lalu ganti passwordnya ini kita ganti dulu, tapi di sini passwordnya ini, lalu ganti yang tadi kita ganti juga username-nya, tadi tidak terganti ya. Username-nya samakan sama apa, Ubuntu-nya ya. Ya terserah sih mau gimana, tapi saya mau samakan saja PGR. Oke. Setelah itu ini kan mau load balancing. Nah, untuk load balancing dibutuhkan 3 VM. Nah, ini kita close dulu aja. Untuk load-nya kita. Nah, ini close aja. Kita ke nih. Ini kita close juga untuk ngupload. Lalu ke Oracle. Nah, ini kita clone saja. Clone. Ini saya percepat aja biar tidak memakan waktu lebih banyak lagi ya. Ini kita ganti IP-nya ada juga sama seperti yang tadi kan, tadi 192 168 155 ini kita ganti supaya kita ya. Misalnya kita ini tinggal kita jadikan 2 saja. Oke. Oke.
sudah ya. Lalu setelah kita melakukan clone, oh ya sebelum itu saya minta maaf, ini backgroundnya ganti karena kemarin buat di kamar kos agak berisik, jadi saya lanjutin di rumah. Ini udah running semua, lalu kita masuk ke browser, lalu ini yang IP1, lalu yang ini IP2, kita masukkan. Lalu yang ini juga sama. Lalu ke setting, ganti IP-nya karena ini masih pakai IP yang ini ya, IP yang pertama. Ini padahal udah yang kedua, kita ganti IP-nya dulu. Nah, di sini. Ini dua. Udah jadi dua, yang ini juga sama. Ini tiga. Oke, sudah. Lalu ke IP yang pertama, masuk ke database, lalu add db. Database-nya kita buat WordPress karena ya bebas sih mau apa, tapi ini karena mau buat WordPress, kita pakai WordPress sih. Lalu username-nya Gerlintang, passwordnya admin 123, permissionnya everyone, lalu confirm. Oke, lalu masuk ke security di IP1, kita add port pakai TCP ya protokolnya, lalu portnya 3306 karena untuk database defaultnya gitu. Lalu spesifik IP, masukkan IP 2 dan 3, tapi ini satu-satu, jadi ini masukkan IP 2 dulu. 192 ini udah masuk confirm. Oke, tambahkan lagi portnya sama, source-nya spesifik IP, ini masukkan yang IP 3. Lalu sebelum itu kita install Flash dulu. Agak rumit ya. Nah, install yang ini ya, karena saya sudah install, jadi saya tidak install. Kalau teman-teman belum install aja yang ini ya, yang untuk WordPress. Terus setelah itu ke IP kedua, kita ke database, ke RemoDB, add RemoDB. DB address-nya itu yang IP pertama ya. Lalu portnya udah, username-nya semakan sama yang tadi, tg. Ini oke, passwordnya admin 123, lalu confirm. Oke, lalu ke
yang IP3 sama 5 masuk ke IP kedua lagi, masuk ke files. Ini kita untuk apa namanya, menempatkan WordPress-nya ya teman-teman. Oke, maaf. Ini. Oke, lalu unzip. Oke, sudah ya teman-teman. Lalu yang ketiganya juga sama. Ini sudah ke files. Kita cek dulu. Oke. Ini ke files. Mana ini? Kenapa ini? Ya, hidupkan kembali ya. Oke, udah bisa. Oke, kita lanjut ke untuk WordPress-nya ya. Ini. Oke, kita zip. Oke, sudah ya. Lalu ke IP 2 lagi, kita ke website. Ini start dulu, jangan lupa. Kita site. Domain name-nya sesuaikan dengan IP-nya aja. 192.168.155.2. Oke, lalu website page-nya itu ke WordPress ya. Jangan lupa. Ini udah. Ini create HTML-nya kita matikan saja. Confirm. Oke, sudah. Lalu yang ini juga sama, ke website. Nginx start. Oke, lalu add site. Domain name-nya sama IP 1. Salah. Oh, benar. Oke.
Oh iya, jangan lupa advance setupnya, defaultnya ini eh, samakan dengan IP agar mencegah terjadinya error ya teman-teman. Sudah, ini juga sama. Oke, setelah itu install WordPress project ini. Namanya WordPress. Oke, lalu untuk IP-nya kita menggunakan IP yang IP pertama ya. Kirim, network, lalu memasang, seterusnya pakai bintang, lakukan sama komputer, kemudian admin, 1, 2, 3, setuju. Ini emailnya harus ini sungguhan ya teman-teman. Oke. Oke, masuk. Oke. Oke, sudah ya teman-teman. Ini lalu yang IP ketiga ya, sama yang tadi. Terus lalu yang PGR lintang. Ini ketiga. Balasnya ini pakai yang satu ya, 168 55. Oke, oke, udah terpasang yang tadi ya, kita masukkan sampingnya. Oke, lalu ke IP yang pertama ya. Yang pertama kita ke website, ini nginf-nya start. Oke, lalu add site, domain name-nya tambahkan username aja, oke, matikan. Lalu ke bagian lalu ke config, ini hapus wajah, lalu kita pastikan sama ini. Nah, ini yang baris kedua dan keempat ini untuk load balancing ya teman-teman. Jadi load balancing itu untuk mendistribusikan beban kerja secara merata ke beberapa server agar tidak ada satu server yang kelebihan beban. Lalu yang kedua ini yaitu untuk yang ketiga, maaf. Yang ketiga itu untuk failover. Jadi misal ada satu server yang mati, ada server lainnya yang backup begitu. Ini kita tes untuk yang load balancing dulu. Oke. Oke. Masuk ke IP2, masuk ke file WordPress-nya, kita ketik config
config.php. Ini kedua kali. Lalu di sini masukkan ini define home. Kita copy paste, lalu ctrls, oke, silang, lakukan sama di IP ketiga juga. Progress lalu config php, oke, lalu sama tadi, lalu s. Nah, setelah itu masuk ke Windows R. Kita untukin, lalu ini copy ini ke Windows R. Nah, ini harus menggunakan administrator, jadi shift ctrl enter. Yes. Lalu masukkan IP kita dan juga domainnya juga. Oke, save. Lalu kita keluar. Nah, setelah kita masukkan nama domainnya, itu udah selesai. Lalu kita akan melakukan pengujian. Saya menggunakan Gitbash ya di sini. Kalau teman-teman belum download, boleh download dulu. Kita ini copy paste. Kita ketik manual saja. Oke, lalu kita ke website yang IP pertama. Nah, ini udah bisa kita coba lagi. Nah, ini itu kelihatannya sama aja, tapi di belakang layar itu server ini berganti dengan ini, berganti gitu. Kita cek di data aja ya. Nah, copy, masukkan ke Gitbash. Nah, ini ada saya melakukan 10 kali ya. Ini pertama itu malah yang ketiga dulu. 3, lalu kedua, lalu ketiga lagi, lalu kedua. Nah, begitu. Lalu untuk menguji balancing, kita ke tadi di config. Nah, config ini, yang ininya kita matikan, lalu yang ini kita hidupkan. Oke, save. Lalu misal yang IP3 kita matikan, ini juga kita matikan. Oke, apakah masih bisa? Nah, ini untuk failover ya, ini masih bisa. Ini juga tak matikan dulu, ini coba. Nah, masih bisa kan? Nah, sekian tutorial
load balancing dan juga failover dari saya. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.